Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita masih melanjutkan bab solat-solat sunnah. Kita melanjutkan solat tahiyatul masjid. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wa tatakarraru, dan kesunahan sholat tahiyatul masjid itu berulang-ulang bitakarrurid dukhul, dengan sebab berulang-ulangnya masuk. Walau ala qurbin, walaupun jarak masuknya itu dekat. Jadi kesunahan sholat tahiyatul masjid itu berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya masuk masjid. Jadi misalnya seorang masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Baru selesai salam, dia ingat ada barangnya yang ketinggalan di parkiran masjid. Kemudian dia keluar menuju ke parkiran masjid, ngambil barangnya, kemudian dia masuk masjid lagi. Maka ketika itu dia tetap dianjurkan atau disunnahkan melakukan sholat tahiyatul masjid lagi. Kemudian misalnya setelah itu, setelah tahiyatul masjid lagi, dia batal wudhu. Maka setelah itu dia keluar masjid, kemudian ngambil air wudhu. Setelah wudhu, kemudian dia masuk masjid lagi, maka dia tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kesunahan sholat tahiyatul masjid itu berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya masuk masjid, walaupun jaraknya tadi itu dekat. Kemudian watafutu bil julusi amdan. Watafutu dan kesunahan sholat tahiyatul masjid itu luput bil julusi amdan dengan sebab duduk dengan sengaja. Walau qasiron, walaupun waktunya itu hanya sebentar. Jadi kesunahan sholat tahiyatul masjid itu luput dengan sebab duduk dengan sengaja, walaupun waktunya itu hanya sebentar. Kal julusi lisyurbi, seperti duduk untuk minum. In al soko maq'adatahu bil ardi, seperti duduk untuk minum jika dia menempelkan pantatnya bil ardi di bumi. Amma idza jalasa lisyurbi ala qadamaihi, adapun apabila dia duduk untuk minum di atas dua telapak kakinya, maksudnya adalah duduk jongkok. Walam yulsiq maq'adatahu bil ardi, dan dia tidak menempelkan pantatnya di bumi. Walam yatulil faslu, dan jedanya itu enggak panjang. Maka fala tafutuh, maka kesunahan salat tahiyatul masjid itu belum luput. Jadi duduk yang menghilangkan kesunahan salat tahiyatul masjid itu adalah ketika duduknya itu menempelkan pantatnya di bumi. Jadi duduknya tadi pantatnya ditempelkan di bumi. Itu yang bisa menghilangkan kesunahan sholat tahiyatul masjid. Adapun duduk dengan cara jongkok dan dia tidak menempelkan pantatnya di bumi, dan waktu duduknya itu dia nggak lama, maka kesunahan sholat tahiyatul masjid itu belum hilang.
dia masih disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian wa ammal julusu sahwan au jahlan ma'al qasri fala tafutu bihi. Ammal julusu adapun duduk sahwan karena lupa au jahlan atau karena enggak tahu bahasanya kesunahan sholat tahiyatul masjid itu bisa hilang dengan sebab duduk. Ma'al qasri bersama duduknya tadi itu hanya sebentar saja. Fala tafutu, maka kesunahan sholat tahiyatul masjid itu belum luput. Dia cukup berdiri kemudian sholat tahiyatul masjid, itu enggak masalah. Jadi duduk yang dengan sebab lupa atau karena enggak tahu bahasanya hal itu bisa menghilangkan kesunahan sholat tahiyatul masjid bersama duduknya itu sebentar, maka kesunahan sholat tahiyatul masjid itu tidak luput bihi dengan duduk yang sebentar tadi, karena lupa dan karena enggak tahu. Kemudian watafutu, dan sholat tahiyatul masjid itu bisa luput bitulil wukuf, dengan sebab tulil wukuf ini berdiri yang lama, walau sahwan au jahlan, walaupun karena lupa atau karena enggak tahu. Jadi berdiri yang lama itu bisa menghilangkan kesunahan sholat tahiyatul masjid, walaupun karena lupa dan walaupun karena enggak tahu. Nah, inilah yang sering terjadi. Kita masuk masjid, kemudian enggak segera sholat tahiyatul masjid. Kita malah ngobrol dulu dengan teman kita, ngobrol dengan obrolan yang panjang. Nah, yang demikian ini bisa menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid, walaupun karena lupa dan walaupun karena enggak tahu. Jadi berdiri yang panjang itu bisa menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid. Nah, batasan lama yang bisa menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid itu seberapa? Nah, kata beliau, wadhabitutul, dan adapun batasan lama itu adalah ayyakuna zaidan alama yasa'u rak'ataini. Jadi batasan lama itu adalah ayyakuna zaidan, yaitu adanya waktunya itu melebihi alama yasa'u rak'ataini, melebihi atas waktu yang mencukupi untuk digunakan sholat 2 rakaat. Ya, kira-kira 2 menit enggak 3 menit. Nah, kalau kita berdiri misalnya dan waktunya itu lebih daripada waktu mengerjakan sholat 2 rakaat, maka kesunahan sholat tahiyatul masjid itu telah hilang. Bi khilafima, berbeda masalahnya, idza qasural wukuf, berbeda masalahnya apabila wukufnya itu berdirinya itu sebentar. Fala tafutu bihi walau amdan, maka kesunahan sholat tahiyatul masjid itu tidak luput bihi dengan sebabnya, dengan sebab berdiri yang sebentar, walau amdan, walaupun sengaja. Jadi kalau berdirinya itu hanya sebentar saja walaupun sengaja, maka kesunahan sholat tahiyatul masjid itu belum hilang. Walhasilu, kesimpulannya, annaha, bahwasannya sholat tahiyatul masjid itu tafutu, itu bisa luput
bil julusit tawil dengan sebab duduk yang lama, wabil wuqufi kadzalik dan dengan sebab berdiri yang lama. Jadi kesimpulannya, kesunahan sholat tahiyatul masjid itu bisa hilang dengan sebab duduk yang lama dan dengan sebab berdiri yang lama, mutlakon secara mutlak, baik karena lupa ataupun karena jahil, karena nggak tahu. Fihima pada keduanya, pada berdiri dan pada duduk. Wabil julusil qasir amdan, dan kesunahan sholat tahiyatul masjid itu bisa luput bil julusil qasir dengan sebab duduk yang sebentar, amdan yang dikerjakan dengan sengaja. Jadi walaupun duduknya itu hanya sebentar, tetapi dilakukan dengan sengaja, maka kesunahan sholat tahiyatul masjid itu telah luput karena dikerjakan dengan sengaja. Wala tafutu bisujudi tilawah wa syukri, dan kesunahan sholat tahiyatul masjid itu tidak luput bisujudi tilawah dengan sebab sujud tilawah, wa syukri dan dengan sebab sujud syukur. Jadi kesunahan tahiyatul masjid itu enggak luput dengan sebab sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi misalnya kita masuk masjid, kemudian kita mendengar ada orang yang membaca ayat sajadah. Maka ketika itu kita disunahkan sujud tilawah. Nah, setelah sujud tilawah, kita tetap disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Begitu juga sujud syukur. Setelah sujud syukur, kita tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Wala bisolatil janazah, dan kesunahan sholat tahiyatul masjid itu tidak luput bisolatil janazati dengan sebab sholat jenazah. Misalnya kita masuk masjid, kemudian sholat jenazahnya itu sudah dimulai, maka kita langsung saja ikut sholat jenazah. Kemudian setelah sholat jenazah, kita tetap disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu tidak luput dengan sebab sholat jenazah. Kemudian walau jalasa, seandainya seorang duduk, wa tarakat tahiyata, dan dia meninggalkan sholat tahiyatul masjid, maka yusannu, disunahkan lahu baginya, ayakula, disunahkan baginya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan, satu kali. Wakil, dan ada yang mengatakan arba'u marrat, 4 kali. Jadi ketika seorang duduk dan meninggalkan sholat tahiyatul masjid, disunahkan baginya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, 1 kali. Ada yang mengatakan 4 kali. Fa inna dzalika, sesungguhnya hal itu, bacaan tadi itu yaqumu maqamat tahiyati, itu menggantikan posisi sholat tahiyatul masjid. Jadi seandainya kita masuk masjid, kemudian kita langsung duduk. Misalnya karena di situ ada majelis taklimnya, ada pengajiannya. Maka ketika itu hendaknya kita langsung duduk saja, dan ketika itu kita membaca bacaan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena bacaan ini bisa menggantikan posisi sholat tahiyatul masjid. Jadi pahala sholat tahiyatul masjid itu tetap kita dapatkan walaupun kita tidak mengerjakannya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.